Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu untuk kita semua. Jumpa lagi dengan kakak Fikar yang cantik, baik hati, serta rajin menabung. Jadi apa kabar adik-adik sekolah minggu untuk hari ini? Pasti sehat ya, semoga ya sehat. Semoga semuanya penuh dengan sukacita, semoga semuanya penuh dengan berkat yang luar biasa. Jadi adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita, dipersiapkan dulu Alkitabnya. Jadi dipersiapkan hati dan pikirannya juga, duduk yang manis. Dan kalau nyanyi nanti ikut adik-adik semua bernyanyi dan juga menari bersama kakak-kakak pikarnya. Oke, terima kasih. Ya adik-adik, untuk memulai ibadah kita yang pertama kita bernyanyi, kita kerja sama-sama. Selanjutnya kita bernyanyi more, more, and more. Pagi untuk kita semua. Sebelum kita beribadah, kita bersatu dalam doa. Kita tundukkan kepala kita tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami sukacita yang luar biasa, khususnya buat anak-anak sekolah minggu. Tuhan, Engkau masih tetap memberkati mereka. Tuhan, kami juga meminta kepadamu, yang dimana Tuhan ibadah kami ini, biarlah kiranya Tuhan yang menyertai kami, dan juga Tuhan biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami, khususnya buat anak-anak sekolah minggu. Biarlah kiranya Tuhan sertai kehidupan mereka, Tuhan sertai tumbuh kembang mereka Tuhan, dan juga Tuhan yang memberikan hikmat pengetahuan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Ayo adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang sedang bersedih? Ya, harus dihilangkan dulu ya. Semuanya harus senang. Jadi kita akan bernyanyi senang bersama-sama. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari memuji Tuhan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan.
Halo, salam adik-adik semuanya, dimanapun berada pada saat ini. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Jaga hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu dimanapun berada pada saat ini, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita. Kiranya kita dapat mendengar firman Tuhan ini dengan baik. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai ayat 7. Ayo semuanya dibuka Alkitabnya. Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai ayat 7. Nah, Mang Pendeta membaca dari sini, adik-adik sekolah minggu semuanya membacanya di rumah. Kita sama-sama membacanya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, tema khotbah kita pada saat ini adalah Dia menderita supaya aku hidup. Dia yang dimaksud di sini adalah Yesus. Yesus menderita supaya aku, kita, saya hidup. Di dalam firman ini dengan sangat jelas kita melihat apa yang diperlakukan oleh dunia ini kepada Yesus ketika dia sebelum disalibkan. Yesus dihina, Yesus ditindas, Yesus ditikam, Yesus dianiaya. Mengapa dilakukan hal itu kepada Yesus? Padahal kita tahu bahwa Yesus adalah bukan orang yang berdosa. Yesus adalah bukan anak yang nakal, dia bukan orang yang bandel sama orang tuanya, dia bukan orang yang melakukan kejahatan, Yesus bukan orang yang pernah mencuri, yang pernah berbohong, yang pernah melawan orang tuanya, tidak. Tetapi semuanya itu tidak pernah dilakukan oleh Yesus. Dosa dan kejahatan Yesus tidak pernah lakukan. Lalu mengapa dia dihina? Dosa siapa yang ditanggungnya? Makanya dia dihina, ditikam, dan bahkan disalibkan. Yesus menderita adalah karena dosa manusia, karena dosa saya, karena dosa adik-adik sekalian semuanya, dosa dunia ini. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa kita ditanggungkan kepada Yesus. Yesus menderita karena
kesalahan, karena kejahatan, karena dosa-dosa manusia. Supaya apa? Supaya kita hidup. Supaya kita memperoleh keselamatan. Itu dilakukan Yesus karena Yesus sangat mengasihi kita. Mengasihi adik-adik semuanya. Mengasihi anak-anak supaya semua anak-anak sekolah minggu, semua orang memperoleh keselamatan. Sehingga Yesus memberikan dirinya untuk dihukum. Coba kita bayangkan kalau kita semuanya yang dihukum karena kita bersalah. Kita disalibkan semuanya. Kita ditindas semuanya karena kesalahan-kesalahan kita. Tetapi Yesuslah yang mendapatkan hukuman itu karena kesalahan kita. Luar biasa Yesus yang kita muliakan. Yesus yang kita sembah. Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Dia rela menderita, dia rela mati supaya aku, supaya adik-adik semuanya memperoleh hidup. Adik-adik sekolah minggu, coba kita pikirkan atau kita ingat seberapa banyak kita berbuat dosa dalam satu minggu ini. Mulai hari Senin sampai hari Sabtu atau bahkan sampai hari ini. Berapa kali kita berbohong kepada orang tua kita dalam satu minggu ini? Coba diingat-ingat. Berapa kali kita melawan orang tua? Orang tua kita melawan mama, melawan bapak, melawan abang-abang kita dalam satu minggu ini. Lalu berapa kali kita juga marah-marah kepada orang tua kita, kepada mama kita, kepada bapak kita, kepada abang-abang kita. Itu semuanya adalah dosa. Oleh karena itu, orang yang telah mendengar firman ini, dia harus berusaha untuk meninggalkan dosa. Tidak berbohong kepada orang tua, tidak melawan kepada orang tua, dan tidak marah-marah. Karena kita adalah sudah memperoleh kehidupan yang diberikan oleh Yesus bagi kita. Yesus mati adalah untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dia rela mati atas dosa-dosa kita. Kita bersyukur dengan itu, maka dengan rasa syukur kita harus berbuat baik. Atas keselamatan yang Tuhan berikan, kita berterima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita melakukan yang baik bagi Tuhan, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan mengasihi orang tua, mengasihi kawan-kawan kita, mengasihi semuanya. Itulah bentuk rasa syukur kita karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu bahwa Engkau menderita supaya kami hidup. Sungguh luar biasa pengorbanan-Mu bagi kami. Ajarlah kami anak-anak sekolah minggu untuk selalu mensyukuri kebaikan-Mu dan kami dapat berbuat baik, menaati orang tua kami, menuruti orang tua kami, supaya kami bertumbuh di dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Jadi untuk menutup ibadah kita, siapa di sini adik-adik sekolah minggu yang merasa dirinya tidak diberkati Tuhan? Ingat, gak boleh ya. Jadi adik-adik harus ingat bahwa semuanya diberkati Tuhan. Jadi untuk itu kita bernyanyi, aku diberkati Tuhan. Sepanjang hidupku diberkati.
Kita akan menutup ibadah kita. Anak-anak kami yang ada di rumah, mari kita berdoa. Sebelum berdoa, tundukkan kepalanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan kami telah beribadah kepadamu. Terimalah ibadah kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan buatlah kami mengerti akan segala firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Sehingga kami menjadi anak-anak yang mengetahui dan mengimani bahwa Yesus telah mati dan bangkit bagi kami. Dan supaya kami tetap setia sebagai anak-anak Tuhan untuk mengikut Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bimbing dan ajarlah kami semuanya Tuhan anak-anak-Mu untuk selalu mengikut firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami tetap melakukan yang terbaik bagi nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berkati orang tua kami dimanapun berada pada saat ini. Lindungi dan jagai mereka, berikan kesehatan dan panjang umur, sehingga mereka dapat membimbing kami dan menuntun kami setiap anak-anak yang Tuhan titipkan bagi mereka, supaya kami bertumbuh di dalam firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang telah kami dengarkan, kami lakukan dalam kehidupan kami. Termulialah Engkau Tuhan melalui setiap kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baiklah, ya, kita akan menutup ibadah kita. Anak-anak kami yang ada di rumah, mari kita berdoa. Sebelum berdoa, tundukkan kepalanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan kami telah beribadah kepadamu. Terimalah ibadah kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan buatlah kami mengerti akan segala firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Sehingga kami menjadi anak-anak yang mengetahui dan mengimani bahwa Yesus telah mati dan bangkit bagi kami. Dan supaya kami tetap setia sebagai anak-anak Tuhan untuk mengikut Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bimbing dan ajarlah kami semuanya Tuhan anak-anak-Mu untuk selalu mengikut firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap melakukan yang terbaik bagi nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berkati orang tua kami dimanapun berada pada saat ini. Lindungi dan jagai mereka, berikan kesehatan dan panjang umur, sehingga mereka dapat membimbing kami dan menuntun kami setiap anak-anak yang Tuhan titipkan bagi mereka, supaya kami bertumbuh di dalam firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang telah kami dengarkan, kami lakukan dalam kehidupan kami. Termulialah Engkau Tuhan melalui setiap kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.